Kedatangan di rumah tua. Di sebuah desa terpencil di Gunung Kidul, Yogyakarta, Budi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja kembali dari kota untuk mengurus rumah tua peninggalan kakeknya. Rumah itu terletak di pinggir desa, dikelilingi bukit kapur dan pepohonan rindang yang tampak menyeramkan di malam hari. Penduduk desa memperingatkan Budi untuk tidak tinggal terlalu lama di sana, tapi ia mengabaikan cerita-cerita tentang penunggu yang mereka bisikan. Malam pertama, Budi sibuk membereskan barang-barang tua. Angin malam bertiup kencang, membuat jendela kayu berderit. Saat tengah malam tiba, ia terbangun oleh suara aneh dari luar rumah. Tokoh, 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 seperti ada sesuatu yang melompat-lompat di halaman. Dengan jantung berdebar, Budi mengintip melalui celah jendela. Di bawah sinar bulan, ia melihat sosok tinggi terbungkus kain kafan putih berdiri tegak di tengah halaman. Pocong itu tidak bergerak, tapi Budi merasa tatapannya menusuk langsung ke arahnya. Ia mundur perlahan, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan, gumamnya. Namun, suara lompatan itu tiba-tiba berhenti, dan keheningan mencekam menyelimuti rumah. Budi memutuskan untuk tidur lagi, meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi di sudut matanya, ia sempat melihat bayangan pocong itu kini ada di dekat pintu depan, seolah menunggu. Episode 2, Bisikan di Malam Kedua. Keesokan harinya, Budi berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Ia pergi ke tetangga terdekat, Embok Sari, untuk bertanya tentang rumah itu. Embok Sari, seorang nenek tua dengan wajah penuh keriput, memandangnya dengan tatapan khawatir. "Kamu dengar suara lompatan tadi malam, ya?" tanyanya. Budi terkejut, tapi mengangguk. Embok Sari lalu bercerita bahwa di dekat rumah tua itu ada kuburan tua yang sudah lama terbengkalai. "Ada pocong yang belum tenang," katanya pelan. "Jangan buka pintu kalau malam." Malam kedua, Budi lebih waspada. Ia mengunci semua pintu dan jendela, lalu duduk di ruang tengah sambil membaca buku. Tiba-tiba, suara lompatan itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat dan keras. "Tokoh, tokoh, tokoh." Budi menoleh ke arah pintu, dan jantungnya nyaris copot saat mendengar ketukan pelan dari luar. "Tokoh, ketuk tokoh, ketuk." Ia mematikan lampu, berharap pocong itu pergi. Tapi kemudian, sebuah bisikan terdengar dari balik pintu. "Buka, Buki." Suara itu serak dan dalam, seperti berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk. Budi bersembunyi di bawah meja, menutup telinga. Bisikan itu berhenti, tapi saat ia memberanikan diri untuk melihat, ia menemukan goresan panjang di pintu kayu, seperti bekas kuku yang tajam. Episode 3, Bayangan di Dalam Rumah. Hari ketiga, Budi mulai merasa takut tinggal sendirian. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kuburan tua yang disebut Embok Sari. Bersama teman lamanya, Joko, ia mendatangi lokasi itu di siang hari. Kuburan itu tersembunyi di balik semak belukar, penuh dengan batu nisan yang sudah retak. Salah satu makam menarik perhatian Budi, kain kafan yang sobek terlihat mencuat dari tanah, seolah penghuninya pernah mencoba keluar. Malam itu, Budi dan Joko memutuskan menginap bersama di rumah tua untuk saling menjaga. Namun, saat tengah malam tiba, suara lompatan itu kembali terdengar, kali ini dari dalam rumah. "Tokoh, tokoh." Budi dan Joko saling pandang dengan wajah pucat. Mereka berlari ke kamar belakang dan mengunci pintu, tapi suara itu terus mendekat. Tiba-tiba, lampu padam, dan dalam kegelapan, mereka mendengar napas berat di sudut ruangan. Joko menyalakan senter, dan cahayanya jatuh pada sosok pocong yang kini berdiri di dekat lemari. Kain kafannya basah dan berlumur tanah, matanya tertutup kain tapi seolah tetap menatap mereka. Joko berteriak dan menjatuhkan senter, membuat ruangan kembali gelap. Saat Budi meraih senter itu, pocong itu sudah hilang, tapi pintu kamar yang tadi terkunci kini terbuka lebar. Episode 4, Rahasia Terungkap. Budi dan Joko tak bisa tidur setelah kejadian itu. Pagi harinya,
Mereka kembali ke Mbok Sari dan meminta penjelasan. Dengan nada berat, Mbok Sari akhirnya mengaku bahwa pocong itu adalah arwah kakek Budi sendiri. Dia meninggal dengan penyesalan besar, katanya. Dulu, dia menyimpan harta di rumah itu dan tak pernah memberitahu siapapun. Arwahnya tak tenang karena hartanya masih tersembunyi. Malam terakhir, Budi memutuskan untuk mencari harta itu demi mengakhiri gangguan. Bersama Joko, ia menggali lantai dapur tua berdasarkan petunjuk samar dari cerita Mbok Sari. Mereka menemukan peti kecil berisi emas dan perhiasan. Namun, saat peti itu terbuka, suara lompatan kembali terdengar, kali ini tepat di belakang mereka. Budi menoleh dan melihat pocong itu berdiri di ambang pintu dapur, kain kafannya perlahan terlepas, memperlihatkan wajah kakeknya yang pucat dan membusuk. "Kembalikan," bisik pocong itu. Budi, dengan tangan gemetar, meletakkan peti itu di depan pocong. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan pocong itu menghilang bersama peti tersebut. Pagi harinya, rumah tua itu terasa hening, seolah beban berat telah terangkat. Budi memutuskan untuk meninggalkan desa itu untuk selamanya, membawa trauma yang tak akan pernah ia lupakan.